Sampurasun Kidulur, jumpa lagi di acara AUBG Channel, alumni Unpad Balad Ganjar. Pada kesempatan ini kita ingin ngobrol-ngobrol ini dengan Dewan Suronya AUBG, misalnya Kang Iip, Kang Sadip Bastaman, seorang senior di alumni Unpad Balad Ganjar dan sampai sekarang ikut menggerakkan program-program AUBG. Kang, waktu harita dideklarasikan, nah ketika misalnya ada panitia yang menghubungi Akang, apa yang ada di benak Akang tentang Unpad ini? Iya, nuhun Kang Dedi. Wah, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Unpad. Terus terang awalnya saya sangat surprise. Wah, ada juga ya ternyata alumni Unpad yang saya membacanya yang nasionalis, yang NKRI begitu. Dan yang nyerempet-nyerempet politik gitu, ya, biasanya kan menghindar dari gitu politik, ya. tidak suka ngomong politik gitu ya. Dan image-nya kan, makanya karena saya beberapa kali ikut WA group di alumni Unpad di fakultas saya lebih suka akhirnya ya mau nggak mau saya keluar gitu karena ya asa teboga batur cari di grup lain. Saya malah lebih dekat dengan misalnya ke agama, saya dekat sekali. Saya ikut beberapa WA group yang isinya mungkin 100% alumni UGM. Itu kumaha tuh sampai resep ke UGM nah justru ya mungkin karena UGM. Karena isu yang diangkat. Isu yang diangkat karena saya memang Soekarnois, nasionalis Soekarnois. Okay. Jadi ya memang lebih banyak teman-teman dari UGM. Emang di Unpad tidak ada yang nasionalis? Nah itulah ketika saya diajak, wah ternyata banyak juga. Dan banyak juga yang memang hirau terhadap politik. Wah jadi saya semangat. Okay. Jadi saya semangat bisa lah ini mah. Saya sebagai orang yang proud Unpad alumni, kira-kira begitu. Okay. Nah, kan ini kumpulan, katakanlah dalam tanda petik gerombolan Balad Ganjar gitu. Nah, Akang sendiri melihat tadi GP itu sebagai sosok yang seperti apa sampai kemudian Anda mendukung gitu? Oke, itu sih ada banyak faktor, tapi paling tidak yang terutama dua lah. Ada faktor yang menurut saya paling pasti itu lebih ke personal, karena memang dekat secara perkawanan baik di partai, di di DPR kita tumbuh bersamaan lah waktu itu. Kendati pun saya tidak terlalu junun sebenarnya di politik, saya quit karena saya lebih memilih usaha, tetapi memang berkawan secara ideologis tidak putus. Jadi kami memang selalu terhubung melalui WA group dan segala macam sampai saat ini. Itu yang pertama. Justru karena alasan personal, alasan pengenalan pribadi itu, saya berani katakan bahwa saya jamin bahwa Ganjar ini more than capable. Dari sisi kemampuan teknokratis, komitmen ideologis, dan juga moral, integritasnya. Saya bisa katakan itu. Bahkan pengenalan saya terhadap Mas Ganjar jauh lebih dalam daripada misalnya dengan Pak Jokowi. Gitu. Okay. Pak Jokowi itu lebih melihatnya dari agak-agak sedikit jauh lah. Walaupun beliau pernah kesini juga, dan saya juga pernah beberapa kali ke rumah beliau secara pribadi. Tapi dengan Mas Ganjar ini lebih intens, lebih pribadi, dan bagi saya dia calon terbaik. Nah, itu saya kemudian ingin sharing dengan teman-teman. Wah, ternyata banyak yang punya kesimpulan yang sama. Kendati pun demikian, ke teman-teman AUBG saya kira kita jangan juga tergelincir menjadi semacam kayak fans club begitu atau bobotoh begitu kan. Right or wrong is my club gitu jika Persib. Gitu. Jadi kita ini justru dari waktu ke waktu justru harus mempertebal reasoning, alasan kenapa gitu. Jadi tetap kita harus berangkat dari sikap manusia akademis.
Jadi dengan alasan-alasan objektif, alasan-alasan seilmiah mungkin, kita mendukung orang, dan dengan itu juga kita tidak kehilangan objektivitas. Bahwa kemudian pada suatu waktu orang itu bisa salah, bisa keliru begitu. Jadi kita sudah ada persiapan. Jadi kita objektif saja, tidak ada yang nilainya 100 ya. Tetapi saya bisa jamin bahwa Ganjar, apalagi sekarang ditambah dengan Pak Mahfud, is the best pair. Ya. Kang, apa kontribusi? Jadi kan sebelum ada Pak Mahfud, sekarang setelah ada Pak Mahfud, apa kontribusi Pak Mahfud dalam menguatkan GP? Khusus di Jawa Barat, menurut saya Pak Mahfud punya password yang banyak ya, punya pintu yang menurut saya ini tebal, terutama di Jabar Selatan. Di Jabar Selatan. Jadi saya kira itu bisa menambah perolehan suara untuk Mas GP, Pak Mahfud ini, terutama ke pesantren-pesantren di Jabar Selatan. Kendati pun Mas Ganjar sudah diterima di banyak sekali pesantren, tetapi saya menduga kalau dengan Pak Mahfud itu kan bisa ngomong bahasa pesantren. Ya, lebih menguatkan lagi. Begitu. Jadi akan lebih menguatkan. Jadi saya boleh optimis lah soal itu. Jadi kehadiran Pak Mahfud itu pertama menguatkan basis-basis yang disentuh oleh Mas Ganjar, terutama di kalangan Nahdiyin. Gitu. Nah, tapi dan Islam tradisional. Ya, Pak Mahfud juga di sisi lain, di sayap yang lain, dia juga bagian dari HMI, kelompok Islam modern perkotaan, gitu kan. Ini juga merupakan basis yang sekarang itu istilahnya mulai bangun gitu. Nah, kemudian juga ya Pak Mahfud ini memiliki segmen menengah ke atas yang aware terhadap hukum, yang aware terhadap korupsi, anti korupsi dan lain sebagainya. Itu pokoknya membuat Republik ini lebih baik lagi, kaum terpelajar gitu. Nah, jadi kelihatannya menarik sekali ketika Mas Ganjar itu bisa komunikasi dengan wong cilik gitu kan, Bukalapak apa. Jadi dia komunikasinya itu benar-benar di arus yang paling bawah wong cilik. Nah, Pak Mahfud itu bisa berwacana dengan kelompok terpelajar di perkotaan. Itu dahsyat itu. Dahsyat, kombinasi yang sangat dahsyat. Dan itu juga memang ya profilnya beliau berdua sekarang kan berbanding lurus dengan track record. Track recordnya saya kira dengan segala hormat dibanding dua pasangan yang lain, ini memang lebih komplit. Track record dari sisi teknokratis dan juga jangan lupa dari sisi integritas. Bersih, saya jamin dua-duanya bersih. Jadi kalau pendekatannya itu rasionalitas, objektif, tanpa kepentingan subjektif politik misalnya, harusnya unggul jauh. Betul. Harusnya unggul jauh. Dan itu saya kira AUBG yang harus sampaikan pesan-pesan ini ke masyarakat, sekaligus juga kita mendidik politik masyarakat, bahwa memilih itu adalah dari sisi kapasitas, kapabilitas, paling tidak dari dua aspek itu, teknokratis dan integritas, moralitas. Kayaknya di pasangan ini itu saya membayangkan kalau jadi ya presiden dan wakil presiden, mungkin Pak Mahfud itu tidak akan ditempatkan sebagai yang hanya meresmikan proyek atau apa gitu, tapi akan terjadi pembagian tugas yang sangat signifikan. Saya melihat bisa duit tunggal, dan di deklarasi sudah dibilang duit tunggal, dan itu implikasinya adalah ini kerja bersama, pembagian tugas, dan menurut saya wow, ini dream team. Dream team. Saya ditelepon oleh teman di Pangalengan ketika Ganjar dan Mahfud dideklarasikan dan daftar ke KPU. Jadi telepon saya, Kang siap gitu, mendukung gitu. Nah itu yang tidak pernah itu bersuara gitu, tiba-tiba bersuara. Tadi karena ada idolanya yang mulai bangkit begitu.
Nah, dan beberapa teman juga sudah siap untuk pokoknya Jawa Barat kita siap gitu. Nah, ini saya kira respon-respon spontan yang ini menggembirakan lah. Ya. Nah, terpulang kemudian kembali ke AUBG yang akan lihat sekarang ini dari sudut program, dari sudut ini. Kan ada yang tadi berwacana, ada yang tadi ke bawah bikin korda, korcam, kordes gitu ya. Nah, sejauh ini gimana penilaian Akang? Ya, saya kira saya sangat hormat ke para senior, khususnya Kang Dadang, Kang Kang Arya, Dedi, Kang Arya, Kang Isman, Ibu Tantri Taida, begitu yang dengan tulus tanpa pamrih, bubulusukan kadituka dia membuat korda, korcam, kordes. Itu saya kira luar biasa, sehingga kita punya pasukan darat yang sekarang alhamdulillah di hampir setiap kabupaten, kota, kecamatan di Jawa Barat itu kita sudah ada perwakilannya. Tinggal barangkali itu kita harus lakukan monef terus ya, sehingga ini ada korelasinya dengan penambahan suara. Jangan juga kita misalnya redundant begitu, jadi orangnya sudah ada di sini, ada di kita dan seterusnya. Nah, itu saya sangat menghargai itu. Di samping itu saya kira upaya-upaya yang kita lakukan melalui udara ya di AUBG, saya lihat Kang Budi Buher ya. Buher, ada yang muda Fuad, ada Umi, ada Kang Ayi dan yang lain-lain. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, tapi itu cukup menggembirakan saya. Ada Guntur, cukup menggembirakan saya, dan keep up the good work lah, kira-kira begitu kita teruskan. Dan ini moga-moga upaya yang kita lakukan melalui AUBG ini bisa menjadi kontribusi atas nama Unpad bagi kemajuan bangsa ya, melalui pemenangan GP Mahfud, GP MMD atau Gama atau apapun namanya. Ya, karena dibekali oleh satu keyakinan bahwa inilah yang terbaik, gitu. Oh ya, saya juga lupa menyebut ada Ju, ya kan, Project P, ada Kang Dudi, filsuf kita, Kang Isman, Kang Isman, dan yang lain-lain lah, Hema, siapa lagi? Kang Acil, Ceiin, ada Cerini, Teh Yani. Ya, semua. Ya, banyak. Mohon maaf kalau tidak tidak disebut. Jumadi, ya. Oke. Luar biasa. Kang, pesan untuk pemirsa singkat, padat. 2024 Ganjar kalau Mahfud. kita objektif, tidak ada pilihan lain kecuali Ganjar Mahfud. Itulah pesan yang disampaikan oleh senior kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.